Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Freddy Madana Sulistyo, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 PGSD kelas 005 LPTK Universitas Negeri Malang. Hari ini, Kamis 6 Oktober 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja dengan materi tema 4 subtema 3 pembelajaran 1 untuk kelas 4. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini, anak? Baik. Alhamdulillah. Ada yang nggak masuk hari ini? Ya. Oke, terima kasih. Alhamdulillah semuanya sehat ya. Sebelum mengawali pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dipimpin oleh yang datang pagi ini paling pagi jam duluan. Oh, Luka ya. Silakan Mas Luka dipimpin untuk berdoa. Siap, gerak, berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Luka atas sudah dipimpin doa. Setelah berdoa, mari kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Sambil duduk atau berdiri? Duduk ya, tidak apa-apa. Yo. Dari tepuk tangan ya. Sekarang Bapak ada pertanyaan. Kalian pernah membaca dongeng? Pernah. Contohnya apa dongeng? Si Kancil. Terus? Siapa? Hah? Monyet. 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 Ceritanya bagaimana monyet? Monyet dan si apa itu? Kura-kura itu ya? Oh ya. Terus siapa yang membacakan dongeng? Baca sendiri apa pernah dibacakan oleh orang lain? Oh, baca sendiri. Oke. Terus orang yang pekerjaannya mendongeng itu disebut apa? Tahu? Yang orang yang suka mendongengkan itu namanya pendongeng. Ya, orang yang mendongeng itu namanya profesinya atau pekerjaannya adalah mendongeng, ya, mendongeng. Terus kalau orang tua kalian pekerjaannya apa? Bisa pekerjaan orang tuanya apa? Ngarit. Ya. Di rumah ada kambing apa? Sapi? Kambing. Ya, yang lain? Pedagang dan petani ya. Oh ya. Ini ayah orang banyak ada petani juga petani. Ya. Itu tadi sekilas tentang dongeng dan apa? Pekerjaan. Nah, untuk hari ini pelajaran kita hari ini adalah tujuannya adalah yang pertama. Nanti kita akan belajar itu setelah diberikan bacaan berjudul Tupai dan Ikan Gabus, siswa mampu menganalisis cerita secara tertulis. Nanti ada cerita yang berjudul Tupai dan Ikan Gabus. Kemudian setelah diberikan bacaan berjudul Tupai dan Ikan Gabus, siswa mampu mengkomunikasikan cerita yang telah dibaca menggunakan bahasa sendiri. Terus, apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Yang semangat
siap? Ya. Nah, oke, terima kasih. Sebelumnya kalian tahu apa itu dongeng? Apakah dongeng itu? Coba dibaca kita bahasa dongeng. Dongeng adalah Dongeng merupakan sebuah cerita khayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Pada umumnya dongeng memiliki sifat menghibur dan mengandung nilai pendidikan. Dongeng ini sendiri dikarang dan diceritakan menurut sejarah berulang-ulang oleh orang. Cerita tersebut dibuat karena inspirasi dari suatu peristiwa. Baik, terima kasih. Jadi dongeng itu adalah sebuah cerita khayalan atau yang tidak benar-benar terjadi. Ya, jadi orang itu membuat cerita khayal yang tidak terjadi, namanya dongeng, dan diceritakan kembali secara berulang-ulang oleh orang, dari orang ke orang ya, dari orang ke orang. Dongeng juga merupakan suatu warisan dari nenek moyang yang secara turun-temurun perlu untuk melestarikan keberadaannya. Contohnya nanti apa dongengnya? Dongeng? Nah, tupai dan ikan bagus. Selanjutnya lagi apa? Aliki bilang monyet dan kura-kura. Nah, itu tadi contoh dari dongeng. Jadi dongeng itu kan ada yang berbicarakan khayal. Jadi masa ada monyet bisa bicara? Ya loh. Itu namanya cerita khayal. Nah, dan untuk mengetahui apa saja isi dari dalam dongeng, kita perlu mengetahui tentang unsur-unsur intrinsik yang ada di dalam karya sastra. Nah, contohnya unsur-unsur intrinsik dalam karya sastra. Contohnya apa? Nomor 1, coba dibaca apa? Dibaca nomor 1 apa? Judul merupakan unsur Intrinsik adalah yang merupakan nama dari suatu karya sastra, baik novel, cerita pendek, drama, dan lain sebagainya. Nah, jadi yang pertama judul. Judul itu adalah nama dari karya sastra tersebut yang dibuat. Terus yang kedua, nomor 2. Tema adalah keseluruhan dari cerita yang dibuat dari ide pokok. Ide pokok menjadi dasar untuk dibangunnya atau dibentuknya tema yang akan dikembangkan menjadi tulisan dalam bentuk karya sastra. Ya, tema itu adalah keseluruhan dari cerita yang dibuat dari ide-ide pokok. Selanjutnya, ini ada cerita tentang bukan cana ini. Ini adalah cerita tentang tupai dan ikan gabus. Ikan gabus itu di sini namanya? Benceng. Oh, benceng. Benceng itu di sini namanya kan, kalau di Indonesia itu dikenal dengan gabus. Ikan gabus. Kalau di daerah-daerah kan istilahnya berbeda-beda. Terus silakan dibaca dulu. Siapa yang mau membacakan? Yoga yuk. Dibacakan Yoga. Dahulu kala hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka Terima kasih Rita. Itu tadi cerita dari
tupai dan ikan gabus. Itu adalah karangan dari Ajeng Kristiani dengan dari judul cerita rakyat Nusantara Barat Melejit. Terus selanjutnya, bagaimana pendapatmu tentang cerita tersebut? Menarik ya? Menarik. Terus cerita rakyatnya menceritakan tentang apa? Perjuangan upaya mendapatkan ikan hiu. Ya, bagus. Nah, terus ada lagi tentang persahabatan. Ya, persahabatan antara siapa? Tupai dan ikan gabus. Terus siapa saja tokoh yang ada di dalam cerita tadi? Siapa? Ikan gabus. Terus ikan hiu ya. Ikan gabus. Terus hal baik apa yang kalian pelajari dalam cerita tadi? Ada hal baiknya nggak? Kerja keras tidak mengkhianati hasil. Tepuk tangan. Ada lagi. Hal baiknya apa lagi? Apa? Setia kawan ya lah. Persahabatan seperti kepompong. Ya. Terus nah, tadi ini kan dongeng ya. Dongeng tadi orang yang pekerjaannya mendongeng disebut apa tadi? Mendongeng ya. Biasanya dulu itu orang mendongeng menggunakan wayang dari kayu. Ya, ada yang dari kulit, ada yang dari kayu. Boneka kan pakai itu, ada pakai boneka kayu. Ya. Terus, ya. Sekarang selanjutnya kita akan melihat video tentang pekerjaan sebagai pekerjaan tukang kayu itu apa saja. Nah, kita simak dari kita akan belajar materi kelas 4 tema 4 subtema 3 tentang pekerjaan orang tua. Ada lagi video tentang apa? Pengrajin kayu. Dari pohon dari hutan diambil untuk digunakan untuk garap mebel. Contohnya apa? Barang mebel. Contoh yang nyata itu ada di depan kalian. Ada rumah dapur, ada lemari. Ini juga enggak? Oke. Ya. Terus tadi apa? Urutannya kan tadi apa? Pohon di hutan di jangan dulu ditebang, terus dipotong ya, dipotong ditebang sama diangkut ke pengrajin. Setelah diangkut terus dijadikan mebel. Jika meja tadi, terus habis jadi meja dijual dikirim ke toko mebel, kemudian sampai ke pembeli atau konsumen. Nah, ini skemanya tadi tentang kayu pohon di hutan itu masuk kegiatan produksi. Nah, terlibat siapa? Itu petugas hutan. Maksudnya pohon dengan kayu yang siap nah, terus yang kedua ada penebangan pohon juga termasuk kegiatan ekonomi produksi.
jenis yang terlibat penebang pohon dari tukang tebangnya itu. Terus hasilnya apa? Kayu yang siap diolah. Kayu yang siap diolah. Kemudian ada Mantap kayu. pengantar kayu bagi yang bawa truk. Jadi ya biasanya nasi juga ada toh. Bawa truk, saya banyak gitu. Itu namanya kegiatan distribusi. Jadi menghubungkan antara produsen dan konsumen nanti. Yang terlibat pekerjaannya distributor kayu dan supir. Ya, bagus. Hasilnya kayu sampai di Oke. Kemudian nomor 4 pengolahan kayu itu masuk kegiatan produksi. Jenis pekerjaan yang terlibat pengrajin kayu. Hasilnya Barang-barang mebel seperti meja, kursi, lemari, dan lain-lain. ya hasilnya meja, kursi, lemari dan lain-lain itu termasuk pada mebel. Kemudian nomor 5 penjualan mebel. Penjualan mebel itu masuk kegiatan distribusi. Pekerjaan yang terlibat adalah penjual. Hasilnya mebel dijual pada pembeli, menghasilkan apa? Konsumsi. Menghasilkan konsumsi, menghasilkan uang. Terus yang terakhir adalah kegiatan pembelian mebel, itu sudah terakhir di kegiatan konsumsi. Pekerjaan yang terlibat pembeli, kemudian hasilnya mebel siap digunakan. Nah, itu tadi kalau barang mebel itu terbuat dari kayu ya. Terus apa yang terjadi apabila hutan-hutan di Indonesia ini kayunya ditebang? Apa yang terjadi? Gundul. Terus menyebabkan apa lagi? Banjir. Terus tanah longsor, kekeringan. Terus lagi ngadu. Ya, hewan-hewan yang habitatnya di utara kan punah. Kalau yang terakhir, kalau seluruh pohon di dunia ini sudah habis, manusia juga akan habis. Ya, terus sekarang kita lagi. Bagaimana agar sumber daya alam hutan kita itu tetap lestari itu bagaimana? Tidak menebang pohon sembarangan. Oke, baik. Untuk lebih memahami tentang bagaimana cara agar sumber daya alam hutan kita tetap lestari, Bapak ada video lagi. Mari kita simak bersama. Di video kali ini kita kembali belajar pada tema 4, subtema 3, muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Ya, itu tadi adalah video tentang apa? Kemudian bagaimana cara untuk mencegah terjadinya apa? Mencegah hutan agar tidak punah. Nah, nanti contohnya dengan menebang pohon yang tidak produktif. Satu, kedua apa? Melakukan deforestation. Nah, terus melakukan 3, tebang pilih. Terus tidak melakukan penebangan hutan secara liar. Tadi contohnya apa tadi? Ada lagi yang satu pohon yang dipotong harus menanam satu pohon. Nah, sekarang kita lihat di sini ada yang tahu ini pulau mana? Pulau mana itu? Kalimantan. Kita lihat. Itu dulu warna hijau itu adalah hutan. Di Kalimantan dulu tahun 1950 itu semuanya hijau, hutan semuanya. Kemudian belajar tahun 1985 ada sedikit putih-putih itu sudah digunakan untuk rumah dan sebagainya dan
pemukiman. Nah, itu ya coba. Tahun 1985 itu seperti itu. Tahun 2000 bertambah lagi putihnya. Hutan di Kalimantan sudah berkurang. Tahun 2005 itu sudah banyak lagi, 2010 dan 2020. Tahun 2020 kemarin sudah seperti itu. Hutannya sudah habis, tinggal hampir separuh ya. Terus kemudian untuk yang tahun 2022 ini kemungkinan sudah lebih sedikit lagi hutannya menjadi Kalimantan. Oke. Tolong Mas. Nah, ini sekarang semuanya berdiri. Berdiri dulu. Ya, berdiri dulu. Ya. Sekarang kita lakukan pemanasan biar enggak ngantuk ya toh. Nah, ini ada kita senam dulu. Ya, ayo kita biar otot peredaran darah kita lancar, tapi tidak kan? Oh, ayo. 5, 4, カリカリ
Baik, sudah selesai? Oke. Selanjutnya, perwakilan kelompok untuk maju membacakan hasil kelompoknya. Ya, saya langsung. Semangat sekali. Ya, bacakan. Ya, yang pertama, yang keras. Perhatikan, yang lain kelompok lain perhatikan. Ini langsung. Jujur, upaya ikan bagus. Tokoh, upaya ikan bagus, ikan bagus. Suka tokoh, upaya setia kawan. Ikan bagus, berarti ikan hiu panas. Tempat di sungai. Awal cerita, persahabatan upaya dan ikan bagus. Akhir cerita, akhirnya saya terjebak kembali. Pesan moral. Raja balas tidak akan menjalani misinya. Ya, benar. Dari kelompok 1 bagaimana semuanya? Jawabannya sepakat? Sepakat ya? Ya, sepakat. Terus yang kedua, perhatikan ya. Jenis pekerjaan atau pekerjaan yang dimanfaatkan. Ya, bagaimana? Sudah? Sepakat jawabannya? Sepakat ya? Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, terima kasih. Kelompok 2. Yuk, maju. Perwakilan kelompok 2. Nah, suara yang keras. Ya. Bentar, mana sepakat ya? Oke? Oke, ada yang mungkin ada pendapat lain itu? Enggak ada? Enggak ada. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik. Ini tadi semuanya sudah maju, sudah. Itu ya. Untuk RKPG-nya silakan ditempel di pasangan belakang. Ya, silakan ditempel. Ditempel di belakang ya. Silakan ditempel di pasangan ya. Nah. Ya. Ya. Kembali. Sudah kembali. Sudah kembali. Nah, posisinya diputar lagi. Kembali ke tadi sudah semuanya sudah presentasi dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, semuanya sudah memberikan pendapat tentang pelajaran kita hari ini, yaitu pelajaran apa tadi? Pekerjaan waktu. Yang pertama adalah Perajin. unsur intrinsik dalam karya. Nah, kemudian pekerjaan orang tuaku. Apa? Khususnya tentang pekerjaan tukang kayu. Yang ketiga adalah upaya untuk melestarikan budaya alam, khususnya hutan ya. Kemudian kesimpulannya adalah kita harus menjaga kelestarian budaya alam, baik itu kayu dan lain sebagainya. Selanjutnya untuk mengetes pemahaman kalian, Bapak akan memberikan soal evaluasi. Silakan laptopnya dibuka. Baik, semuanya sudah masuk ke situsnya Wordle ya. Sudah masuk ke mana? Nah, sekarang kalian klik start dan mulai mengerjakan soalnya. Yuk, silakan.
Oh, sudah. Oke. Sudah semua ya? Baik. Dari hasil evaluasi ada beberapa yang masih nilainya kurang ya. Jadi untuk yang urutan pertama itu ada Afan dengan nilai 90 ya. Itu dengan waktu 4 menit 6 detik mengerjakannya. Untuk yang kedua ada juga nilainya 9 juga. Waktunya 4 menit 13 detik. Wah, tipis sekali berarti ya. Yang ketiga ada Muhammad Balik Anan. Tepuk tangan. Oke, tepuk tangan untuk kita semua ya. Baik kan, anak-anak, itu tadi pembelajaran kita hari ini tentang tema 4, pembelajaran subtema 3, pembelajaran yang pertama. Terus apa saja yang kita pelajari hari ini? Yang pertama adalah tentang unsur intrinsik dalam karya sastra. Apa lagi tadi? Apa saja tadi? Ada judul, terus plot. Nah, terus ada lagi tema. Ya, ada lagi tokoh, watak, dan latar. Ya, ada 6 berarti ya. Terus kemudian kegiatan yang kalian sukai apa tadi? Ini tadi. Wah, evaluasinya seru ya. Terus untuk materinya yang kalian kuasai berarti kita apa tadi? Menyebutkan unsur implisit dalam dongeng. Terus apa lagi? Tadi materinya? Pekerjaan dan apa? Cara melestarikan sumber daya alam dan khususnya tentang hutan. Kemudian yang belum dikuasai apa materinya? Ada yang belum bisa? Ada yang belum bisa materi tadi pada pagi hari ini? Gak ada ya? Sudah paham semua ya? Ya. Kemudian sebelum kita tutup, ini tadi yang ada beberapa anak yang nilainya masih kurang, jadi nanti ada soal untuk perbaikan ya. Nilainya masih kurang, yang nilainya masih kurang nanti ada perbaikan. Terus pesan moral apa yang dapat kita ambil dari pelajaran kita hari ini? Kalau belum tahu, saya kasih tahu. Pesan moralnya adalah jagalah alam, maka alam akan menjaga kalian. Ya. Jadi apabila kita menjaga alam, nanti alam juga akan menjaga kita. Contohnya gini, kita menjaga hutan, nanti hutan juga akan menjaga kita. Jadi tidak ada yang namanya bencana alam. Contohnya tanah longsor, kekeringan, gitu ya. Baik, mungkin itu